Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dari kelas PTI 2020A dengan NIM 3 digit terakhir 037. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di Rumah Sakit Jiwa Menur. Yang pertama merupakan deskripsi dari Rumah Sakit Jiwa Menur sendiri. Di Rumah Sakit Jiwa Menur pada tahun 2018 telah menerapkan sistem informasi online. Terdapat 2 ruang pelayanan pasien. Pada ruang pelayanan yang pertama terdapat 5 PC. Pada ruang pelayanan pasien yang kedua terdapat 8 PC. Lalu terdapat PC VIP yang di dalamnya ada 1 WiFi. Pada PC RSJ Menur terhubung oleh router, server web, dan server DNS yang akan menunjukkan tampilan depan RS dan menghubungkan tiap PC yang ada di setiap ruangan. Lalu ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan yang sudah ada untuk perangkat RSJ Menur yang akan dihubungkan oleh masing-masing router seperti gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Lalu kita ke kebutuhan device. Device yang dibutuhkan yaitu 5 PC, 3 router, 1 laptop, 1 smartphone, 1 access point, 4 switch, dan 3 server. Di bawah ini merupakan kebutuhan device beserta IP network, netmask, gateway, dan DNS servernya. Lalu kita ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama buat skema jaringan pada software Digisco Packet Tracker seperti pada gambar 1. Lalu konfigurasikan masing-masing device sama seperti dengan tabel baik IP network, netmask maupun IP gateway. Kita cocokkan dengan tabel di sini. Yang pertama kita ke PC-PC. Di sini saya sudah men-settingnya terlebih dahulu. Di sini terdapat IP address-nya 192.169.37.1 dengan slash mask-nya 26 yaitu 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.37.65. Kita setting semuanya juga. Di sini juga ada, yaitu IP address-nya 192.169.37.2 dengan subnet mask-nya /26 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.37.65. Ini semua kita cocokkan sesuai dengan tabel yang tadi, lalu di apotek IP-nya yaitu 192.169.37.66 dengan subnet mask-nya /26 yaitu 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.169.37.125. Lalu kita ke ruang VIP. Di ruang VIP IP configuration-nya yaitu 192.167.37.3 dengan subnet mask-nya /24 lalu yaitu 255.255.255 dengan gateway-nya 192.167.37.1. Begitu juga di laptop yaitu IP address-nya 192.167.37.5 dengan subnet mask-nya /24 yaitu 255.255.255.0 gateway-nya 192.167.37.1. Di smartphone juga di setting dengan IP address-nya 192.167.37.4 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 gateway-nya 192.167.37.1. Di router kita juga men-settingnya ke fast Ethernet 1/0 yaitu IP address-nya 192.167.37.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255 itu /24. Jangan lupa di-on-kan. Lalu kita ke serial 2/0 yaitu IP-nya 23.23.23
ya titik 37.1 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Lalu ini jangan lupa di-on-kan juga. Lalu kita ke router 0. Kita ke router 0 dengan IP address-nya 192.169.37.125 dengan subnet masknya /26 yaitu 255.255.255.192 di-on-kan. Lalu IP address-nya 192.169.37.62 dengan subnet masknya 255.255.255.192 dengan /26. Lalu kita ke serial 2/0, IP address-nya 23.23.37.2 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Lalu ke serial 3/0, yaitu untuk menghubungkan ke router 1, IP address-nya 33.33.37.1, subnet masknya /24, yaitu 255.255.255.0. Lalu fase Ethernet 4/0-nya, IP address-nya 192.166.37.1 itu dihubungkan ke server web atau DNS dan PC RSJ menurnya, yaitu subnet masknya /24, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ke router yang pertama. Di router yang pertama, fast Ethernet 0/0-nya 192.166.37.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ke serial 2/0, yaitu kehubung ke router 0, yaitu IP address-nya 33.33.37.2, subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita ke server web. Di server web kita juga memasukkan IP configuration-nya yaitu 192.166.37.3 dengan subnet mask /24 yaitu 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.166.37.1 dan DNS servernya 192.166.37.4. Lalu kita ke server DNS. Di DNS juga disetting IP-nya, yaitu yang pertama IP address-nya 192.166.37.4 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0, gateway-nya 192.166.37.1 dan DNS servernya sama dengan IP yaitu 192.166.37.4. Lalu kita ke PC RSJ Menur. IP-nya 192.166.37.2, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.166.37.1, DNS servernya 192.166.37.4. Lalu kita ke percobaan selanjutnya. Di percobaan selanjutnya yaitu setting access point seperti gambar berikut. Kita ke setting access point. Sebentar. Setting access point yaitu kita ke config, lalu ke port pertama. Nah, di sini SSID-nya saya ganti jadi nama saya yaitu Jasini dengan channelnya 6, range-nya 140, lalu authentication-nya WPA2 PSK, dan passkey-nya 123456778. Begitu pula di laptop. Di laptop juga wireless-nya saya ganti sesuai dengan yang di access point. Lalu di smartphone juga sama. Kita setting yang sesuai di access point. Jika sudah, kita ke langkah selanjutnya. Ke langkah selanjutnya yaitu setting server DHCP. Kita ke setting server DHCP. Kita ke desktop.
Sebentar. Ke service, lalu ke DHCP. Nah, kita setting default gateway-nya sama seperti di router, yaitu 192.167.37.1. Lalu maksimum number-nya 10. Jangan lupa service-nya di-on-kan. Jika sudah, kita save. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya, kita setting server DNS. Lalu kita ke server DNS. Setting server DNS, yaitu di sini. Nah, sini saya memasukkan nama rsjmenur.com dengan tipe record dan adresnya yaitu berupa IP yaitu 192.166.37.3 jika sudah kita add. Lalu yang kedua saya memasukkan nama www.rsjmenur.com dengan tipenya saya ganti cname lalu namanya rsjmenur.com. Nah, jika sudah kita ke langkah selanjutnya. Nah, kita setting IP configuration server DNS. Tadi sudah, lalu kita ke server web. Kita setting ke server web. Nah, di sini akan muncul indeks nantinya. Jangan lupa ini di-on-kan. Lalu kita ke langkah berikutnya. Setting IP configuration server web. Tadi sudah kita setting. Lalu setting IP configuration PC server rsjmenur. Kita juga sudah menyeting. Lalu kita setting routing RIP atau dinamik pada ketiga router seperti pada gambar berikut. Kita setting routing dinamik. Kita ke router 0 terlebih dahulu. Kita ke RIP. Nah, di sini kita memasukkan sesuai yang ada di interface. Yang pertama ada 23. 23 ini berada di serial 2/0. Kita masukkan 23.23.37. Nanti kita klik di sini 23.23.23.7.0, lalu kita add. Lalu ini 33, itu berada di serial 3/0. Nah, ini kita masukkan di sini 33.33.37.0. Jika sudah, kita ke fast Ethernet. Kita ke fast Ethernet 1/0. Nah, di sini nantinya akan muncul 192.169.37. Lalu ke router ini 192.167 yaitu router 2 dan 192.168.37 itu router sebentar. Oh, di router 1. Oke, lalu kita ke langkah selanjutnya. Kita routing semua router dengan cara yang sama. Di sini yaitu router 2 dan di sini itu router 1. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Nah, sebelum kita routing router, kita harus ke CLI terlebih dahulu. Nanti di sini kita klik no auto summary.
lalu ke version 2. Nah, jika sudah, ke langkah selanjutnya, untuk memastikan bahwa jaringan telah terhubung dengan benar, lakukan uji coba ping pada command prompt device. Contohnya ping IP tujuan. Kita lakukan ping satu kali pada PC. Oke. Kita lakukan beberapa ping pada satu PC. Nah, di sini saya sudah mencoba. Kita coba lagi. Saya mau ping PC Gigi ini ke PC Apotek. PC Apotek itu ping 192.169.37.66. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Lalu saya ingin ping dari Gigi ke laptop sini. IP laptopnya 192.167.37.5. Oke, sudah berhasil. Lalu saya ingin ping dari Gigi ke RSJ Menur. 192.166.37.2. Oke, sini sudah berhasil. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Alihkan mode ke simulasi lalu kirim paket seperti berikut. Oke, saya mau kirim paket. Yang pertama yaitu paket simple PDU dari PC Apotek ke PC Gigi. PC Apotek ke PC Gigi. Sebentar. Kita kirim paket dari PC Apotek ke PC Gigi. Nah, successful. Lalu yang kedua, PC Gigi ke laptop. PC Gigi ke laptop. Oke, successful juga. Kita delete terlebih dahulu. Lalu, langkah ketiga, PC Gigi ke smartphone. PC Gigi ke smartphone. Kita ulangi sekali lagi. Oke, sukses. Jika terjadi violet, artinya kita bisa mengulangi sekali lagi. Tapi jika diulang berulang kali tetap violet, artinya ada kesalahan. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Kita mau kirim paket dari PC Gigi ke RSJ Menur. Kirim paket dari PC Gigi ke RSJ Menur. Oke, successful juga. Jangan lupa di-delete. Lalu PC Gigi ke smartphone, PC Apotek ke smartphone. PC Apotek ke smartphone. Oke, successful juga. Lalu PC Apotek ke laptop. PC Apotek ke laptop. Successful juga. Lalu yang langkah terakhir, kirimkan paket simple PDU dari PC Apotek ke RSJ Menur. PC Apotek ke RSJ Menur. Oke, sukses juga. Lalu delete. Kita ke langkah selanjutnya. Jalankan server DNS yang sudah disetting melalui web browser. Oke. Kita menjalankan DNS. Kita ke server DNS, lalu kita ke web browser. Kita klik sesuai yang sudah kita setting tadi. Kita klik go. Oke, ini sudah muncul, yaitu kata-kata semoga cepat sembuh, RSJ Menur siap mendampingi. Lalu kita
coba lagi yang kedua, yaitu dengan nama www.rsjmenur.com. Kita ke server DNS, ke web browser, kita klik www.rsjmenur.com. Kita go. Nah, sini juga sudah muncul. Oke, begitu penjelasan simulasi jaringan RSJMenur dari saya. Jadi semua sudah terhubung mulai dari ruang pelayanan pasien yang pertama, ruang pelayanan pasien kedua, lalu tampilan depan RSJMenur, dan tempat WiFi di ruang sisi IP. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.